Selanjutnya kita masuk ke definisi distribusi pendapatan. Sebelumnya kita sudah belajar apa itu pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan salah satu hasil, baik berupa uang ataupun barang, yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan oleh individu dan kemudian akan dijumlahkan menjadi salah satu pendapatan nasional ataupun pendapatan negara. Untuk mendapatkan pendapatan per kapita, kita perlu menghitung bagaimana pendapatan nasional itu dibagi dengan jumlah dari seluruh warga negara dalam satu tempat yang ingin diukur pendapatan per kapitanya. Kemudian, untuk mencari rata-rata dari pendapatan per kapita itu tidaklah cukup. Karena apabila kita membahas tentang rata-rata, maka akan ada warga negara yang berpenghasilan tinggi, berpenghasilan rendah, dan ada juga yang malah tidak mendapatkan penghasilan. Oleh karena itu, untuk mengukurnya tidak hanya dengan menggunakan pendapatan per kapita saja, tetapi dengan pendapatan distribusi pendapatan. Apa itu distribusi pendapatan? Distribusi merupakan salah satu aktivitas pembagian ataupun penyaluran. Sedangkan pendapatan yang sudah kita bahas tadi, bahwa pendapatan adalah hasil berupa uang, berupa barang yang dihasilkan dari salah satu kegiatan yang dilakukan oleh salah satu individu. Dan kemudian distribusi pendapatan dapat dijabarkan secara singkatnya adalah pembagian pendapatan. Distribusi pendapatan ini sangatlah perlu di dalam satu negara. Apabila distribusi pendapatan dilakukan secara merata, maka kesejahteraan akan dicapai. Dan apabila distribusi pendapatan atau penyaluran pendapatan untuk individu-individu yang ada di setiap negara tidak berlangsung dengan bagus atau tidak merata, maka akan terjadi kesenjangan. Kesejahteraan pendapatan di dalam satu negara itu tergantung dari bagaimana cara pemerintah untuk mendistribusikan pendapatannya terhadap warga negaranya. Selanjutnya kita akan membahas apa saja strategi, dampak, dan apa saja faktor dan bagaimana cara mengukur distribusi pendapatan itu sendiri. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan distribusi pendapatan nasional yang melibatkan beberapa aspek. Dan yang pertama, ada keadilan sosial. Untuk menciptakan distribusi pendapatan yang adil secara semua lapisan sehingga masyarakat itu dapat menikmati manfaat ekonomi secara merata. Dan yang kedua, ada pengurangan ketidaksetaraan. Untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok-kelompok ekonomi untuk mencapai tingkat kesetaraan yang lebih baik dan menempatkan posisinya yang lebih baik. Dan yang ketiga, ada stabilitas ekonomi untuk menciptakan kestabilitas ekonomian dalam jangka panjang untuk masa depan dan untuk menghindari ketidakseimbangan yang dapat mendorong konflik-konflik sosial dan ketidakstabilan. Dan yang keempat, ada peningkatan kesejahteraan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi itu dapat dinikmati oleh banyak orang, oleh banyak masyarakat. Dan yang kelima, ada pendorong pertumbuhan ekonomi untuk memastikan bahwa distribusi pendapatan yang adil itu dapat menjadi pendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, pendorong ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dan yang keenam, ada pengentasan kemiskinan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan memastikan akses yang lebih baik terhadap kesempatan ekonomi bagi kelompok-kelompok yang kurang mampu. Dari tujuan-tujuan ini mencerminkan aspirasi untuk mencapai masyarakat yang lebih inklusif dan lebih adil secara ekonomi maupun sosial.
ketiga, pengukuran distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan perseorangan atau personal distribution of income, atau disebut dengan distribusi ukuran pendapatan, yang dimana ini merupakan sebuah indikator yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Yang diperhatikan di sini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang. Tidak peduli dari mana sumbernya, entah itu bunga simpanan atau tabungan, laba usaha, utang, hadiah, ataupun warisan. Lokasi sumber penghasilan ini biasanya didapat baik dari pedesaan atau kota, maupun sektor atau bidang kegiatan yang menjadi sumber penghasilan, seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Berdasarkan pendapatan tersebut, lalu dikelompokkan menjadi 5 kelompok biasa disebut kuintil, atau 10 kelompok yang disebut desil. Sesuai dengan tingkat pendapatan mereka, kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok. Kemudian ini dihitung berapa persen dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing kelompok. Dan bertolak dari perhitungan ini, mereka langsung memperkirakan tingkat pemerataan atau tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat atau negara yang bersangkutan. 2. Kurva Lorenz. Melalui sumbu horizontal yang menyatakan jumlah penerimaan pendapatan dalam persentase kumulatif. Misalnya, pada titik 20, kita mendapati populasi atau kelompok terendah penduduk yang paling miskin. Nah, yang dimana jumlah ini meliputi 20% dari jumlah total penduduk. Yang ketiga atau yang terakhir adalah koefisien Gini dan ukuran ketimpangan agregat. Koefisien Gini sendiri adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat secara keseluruhan yang angkanya berkisar antara 0 atau pemerataan sempurna hingga 1 ketimpangan yang sempurna. Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana pada suatu negara. Dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz. Nama aku Cantika Zara Nabila Tambunan dengan NIM 7041282227091. Kali ini aku akan membahas tentang kebijakan distribusi pendapatan. Sebelum membahas tentang kebijakan-kebijakan tersebut, aku akan membahas tentang distribusi pendapatan. Jadi, distribusi pendapatan mengacu pada cara atau pola bagaimana pendapatan didistribusikan kepada individu atau kepada anggota kelompok dalam suatu masyarakat atau ekonomi. Ini mencerminkan bagaimana kekayaan atau pendapatan tersebut dibagi atau didistribusikan secara merata atau tidak meratanya dalam anggota kelompok masyarakat tersebut. Distribusi pendapatan yang adil dianggap penting untuk mencapai keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Ada 3 kebijakan yang akan dibahas dalam distribusi pendapatan kali ini. Kebijakan yang pertama adalah penerapan pajak penghasilan progresif. Pajak progresif merupakan tarif pajak yang akan semakin naik sesuai dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Dalam sistem ini, persentase pajak yang diberikan kepada mereka yang berpenghasilan lebih tinggi yaitu lebih besar dibandingkan mereka yang berpenghasilan lebih rendah. Ide dasar dibalik dari pajak penghasilan progresif ini adalah dengan memberikan beban pajak yang lebih besar kepada mereka yang mampu untuk membayar lebih banyak, serta mengurangi atau membantu meringankan kepada mereka yang berpenghasilan lebih rendah. Kebijakan yang kedua adalah meningkatkan aset kaum miskin. Konsep paling dasar dari distribusi pendapatan adalah dengan melakukan peluasan lapangan kerja melalui pembangunan. Dengan pembangunan, maka akan banyak menyerap tenaga kerja. Dan secara otomatis, distribusi pendapatan akan semakin merata dan kaum miskin bisa keluar dari kemiskinan. Atau dengan kata lain, mereka yang sebelumnya hanyalah pengangguran atau yang tidak memiliki penghasilan, akibat pembangunan tersebut, mereka memiliki pekerjaan dan bisa menghasilkan penghasilan atau pendapatan, sehingga mereka bisa keluar dari kemiskinan. Kebijakan ketiga atau yang terakhir adalah menggunakan sistem pembayaran secara langsung atau cash serta penyediaan barang dan jasa.
Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah inklusivitas dan aksesibilitas. Yang kedua adalah reduksi kesenjangan ekonomi. Yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang keempat adalah transparansi dan akuntabilitas. Dan yang kelima adalah responsivitas terhadap kondisi sosial. Itulah kebijakan-kebijakan yang dibahas dari distribusi pendapatan. Saya Krisdayanti akan menjelaskan beberapa strategi khusus untuk pemerataan pendapatan. Strategi khusus yang pertama adalah pembagian pendapatan antara berbagai lapisan masyarakat. Yang dimaksud dengan pembagian pendapatan antara berbagai lapisan masyarakat adalah strategi yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok penduduk yang berpenghasilan tinggi dan rendah. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mencapai tujuan ini, seperti distribusi pendapatan, pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah, dan juga program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas, pengembangan usaha atau industri kecil, menengah, dan koperasi, dan juga program CSR dengan melibatkan pihak swasta. Dan yang terakhir adalah penyelesaian proyek strategis nasional atau yang disebut dengan PSN. Nah, strategi khusus pemerataan pendapatan yang kedua adalah pembagian pendapatan daerah. Yang dimaksud dengan pembagian pendapatan daerah adalah strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi dan pembangunan daerah. Nah, ada beberapa sumber pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan, yaitu seperti pendapatan asli daerah, meliputi pajak daerah, hasil redistribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya. Dan juga ada dana perimbangan. Dana perimbangan ini contohnya seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Ada juga pendapatan daerah lainnya yang sah, seperti dana desa, dana bagi hasil pajak dari provinsi, ada hibah, ada dana darurat, dan juga lainnya. Dan yang terakhir itu penerimaan pembiayaan, seperti sisa lebih perhitungan anggaran, penerimaan pinjaman daerah, dan juga ada cadangan daerah. Strategi yang ketiga yaitu adalah pembagian pendapatan antara wilayah. Yang dimaksud dengan pembagian pendapatan antara wilayah ini adalah strategi yang bertujuan untuk mengurangi disparitas atau ketimpangan antara wilayah dalam hal pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan juga kesejahteraan masyarakatnya. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembagian pendapatan antara wilayah ini, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan kewirausahaan, letak geografis, dan juga sarana dan prasarana. Itulah 3 strategi khusus untuk pemerataan pendapatan yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Gandhi Aditya Fitra. Di sini saya akan menjelaskan sumber dari distribusi pendapatan dan bagaimana mekanisme atau cara kerja dari pendistribusian pendapatan. Seperti yang sudah kita ketahui, pendistribusian pendapatan merupakan pembagian pendapatan di antara lapisan elemen masyarakat. Pembagian tersebut berasal dari masyarakat yang dinilai mampu kepada masyarakat yang kurang mampu. Sumber pendistribusian pendapatan berasal dari pajak. Pajak tersebut dapat dibagi menjadi 2, itu pajak gaji atau pajak upah, dan yang kedua ada pajak hasil keuntungan dari usaha atau layanan jasa. Yang pertama itu ada pajak penghasilan atau pajak gaji. Pemerintah menetapkan pajak prerogatif kepada masyarakat yang memiliki penghasilan yang lebih tinggi. Contoh dari pajak prerogatif yaitu masyarakat yang memiliki penghasilan hingga 60 juta per tahun akan dikenakan pajak sebesar 5%. Masyarakat yang memiliki penghasilan 60 juta hingga 250 juta per tahun akan dikenakan pajak sebesar 15%. Dan masyarakat yang memiliki penghasilan 250 juta hingga 500 juta per tahun akan dikenakan pajak sebesar 25%.
pajak prerogatif tersebut diberlakukan oleh pemerintah supaya tidak terjadi ketimpangan pendapatan yang terlalu jauh di antara lapisan elemen masyarakat. Dan yang kedua, itu ada pajak penghasilan badan usaha dan jasa. Pemerintah menetapkan pajak sebesar 5% untuk setiap keuntungan dari badan usaha dan jasa ini. Contoh siapa saja yang masuk ke dalam pajak ini, yaitu para pengusaha, para pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan para penyedia layanan jasa seperti para konsultan. Dari kedua tipe pajak yang diperoleh oleh pemerintah tersebut, pajak tersebut akan dimasukkan ke dalam kas negara, atau sering disebut sebagai APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada tanggal 11 Agustus 2023, Kementerian Keuangan Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwa pada kuartal 1 tahun 2023, penerimaan negara dari pajak sebesar 1.109,1 triliun, atau sebesar 62,6% dari total APBN negara. Data tersebut diperoleh dari Kementerian Keuangan hingga akhir Juli 2023, atau kuartal 1 tahun 2023. Dari total pajak yang telah masuk ke dalam APBN negara atau kas negara, akan dikelola oleh pemerintah untuk dijadikan dana untuk membangun infrastruktur, pendidikan, subsidi listrik dan BBM untuk masyarakat yang kurang mampu, jaminan sosial kepada masyarakat, serta bantuan sosial yang dapat berupa sembako ataupun uang tunai. Selain hal-hal tersebut, untuk mencapai pendistribusian secara adil dan merata, pemerintah juga membuka akses modal untuk masyarakat kurang mampu yang ingin membuka usaha dan kekurangan dana. Pemerintah juga menyediakan program mentoring atau pelatihan kerja kepada masyarakat kurang mampu supaya bisa bersaing di dalam dunia pekerjaan. Pemerintah juga mengadakan dana desa supaya tidak terjadi ketimpangan yang terlalu jauh antara pedesaan dan perkotaan di Indonesia. Jadi dapat kita simpulkan, pendistribusian pendapatan merupakan suatu proses pembagian pendapatan di antara lapisan masyarakat, daerah maupun wilayah, dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan taraf hidup masyarakat. Pertimbangan distribusi pendapatan petani Jambu Mete, studi kasus Desa Mauta, Kabupaten Alor. Petani Jambu Mete di Desa Mauta, Kecamatan Bantar Tengah, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengandalkan perkebunan jambu mete sebagai sumber pendapatan rumah tangga dan masih tetap menjalankan model pemasaran tradisional dengan menjual langsung ke pedagang pengumpul. Setiap pedagang pengumpul memiliki kisaran harga penjualan yang berbeda-beda, meskipun total produksi terus meningkat, tetapi perbedaan harga pemasaran dapat menyebabkan terjadi perbedaan pendapatan, sehingga hal ini mengakibatkan kemungkinan adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Perubahan model pembangunan sentralistik ke pembangunan desentralistik memberikan peluang kepada pemerintah setempat untuk dapat mengelola sumber daya yang ada pada daerah tersebut. Pengelolaan sumber daya dilakukan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Subsektor perkebunan adalah salah satu sektor pertanian yang memiliki peranan sebagai sumber pendapatan nasional. Tercatat pada tahun 2017, subsektor perkebunan merupakan urutan pertama dalam bidang pertanian sebagai pemasok pendapatan nasional sebesar 3,47% atau 471 triliun rupiah. Jambu mete merupakan salah satu komoditi perkebunan yang ikut memberikan masukan bagi pendapatan nasional. Secara nasional pada tahun 2016, produksi jambu mete mencapai 137.000 sekian ton. Dan Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan jumlah produksi jambu mete tertinggi, yaitu mencapai 49.460 ton. Pada kesimpulannya, pendapatan petani jambu mete di Desa Mauta mencapai Rp499.773.000 dengan rata-rata pendapatan per petani sebesar Rp5.879.682. Yang kedua, tidak terdapat ketimpangan distribusi pendapatan yang signifikan pada petani jambu mete di Desa Mauta. Hal ini dibuktikan oleh nilai koefisien Gini sebesar 0,370 berdasarkan indikator koefisien Gini, nilai di bawah 0,4 menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah. Terdapat 40% petani dengan pendapatan rendah yang menerima lebih dari 17% dari total pendapatan sebesar 499 juta sekian. Meskipun terjadi perbedaan harga pemasaran, peningkatan produksi jambu mete tidak secara signifikan mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan petani. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
Pendapatan petani jambu mete di Desa Mauta relatif merata dan tidak terdapat ketimpangan distribusi pendapatan yang signifikan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan teman-teman saya tadi. Distribusi pendapatan merujuk pada pembagian pendapatan di masyarakat. Distribusi pendapatan memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. Tidak setaraan pendapatan dapat menyebabkan disparitas sosial dan dapat mengakibatkan ketegangan dan konflik di masyarakat. Fenomena ini dapat dilihat dalam kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin yang dapat mempengaruhi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Pentingnya mengelola distribusi pendapatan diakui untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan distribusi pendapatan seperti pajak progresif dan program bantuan sosial dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun, perlu diingat bahwa solusi yang efektif juga melibatkan upaya dalam meningkatkan peluang ekonomi, pendidikan, dan pelatihan agar semua lapisan masyarakat dapat mengakses sumber daya dan memperoleh pendapatan yang lebih adil. Distribusi pendapatan juga memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketidaksetaraan yang tinggi dapat menghambat mobilitas ekonomi dan menyulitkan kelompok masyarakat yang kurang mampu untuk berkontribusi secara optimal dalam pembangunan ekonomi. Sebaliknya, distribusi pendapatan yang lebih merata dapat menciptakan pasar internal yang kuat, meningkatkan daya beli konsumen, dan memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Selain itu, ketidaksetaraan pendapatan juga berdampak negatif pada stabilitas politik suatu negara. Kesenjangan besar antara kelas ekonomi dapat menciptakan ketidakpuasan sosial dan meningkatkan risiko konflik internal. Oleh karena itu, penanganan masalah distribusi pendapatan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah keamanan dan stabilitas nasional. Penting untuk terus memonitor dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang berdampak pada distribusi pendapatan guna mencapai keseimbangan yang baik antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Kesimpulannya, distribusi pendapatan bukan hanya tentang pembagian kekayaan, tetapi juga merupakan faktor kunci dalam menciptakan masyarakat yang stabil, adil, dan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih.